Terserah, mari kita lanjutkan lagi. Dan kali ini saya akan menyampaikan catatan saya mengenai kontingen Garuda membantu PBB menjaga perdamaian dunia, ya toh? Sebenarnya latar belakangnya itu sudah jauh semenjak tahun 1955, ya, ketika Indonesia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung. Ya, aktivitas kita dalam politik luar negeri itu sudah semenjak 1955. Itu artinya apa? 10 tahun setelah merdeka itu. Jadi bangsa yang 10 masih umurnya 10 tahun sudah membuat apa eh, konferensi yang tingkatnya dunia, ya toh? Dan lalu Indonesia menjadi atau memimpin era dekolonialisasi, ya toh? Nah, nggak sampai 5 tahun atau dalam waktu 5 tahun setelah itu, tahun 1960, Bung Karno di PBB sudah pidato to build the world anew. Nah, pada waktu itu Bung Karno membawa satu pemikiran yang menggambarkan sehingga terjadi standing ovation, ya, semua hadirin berdiri dan tepuk tangan beberapa kali tuh. Nah, pasalnya apa? Bung Karno menjelaskan bahwa nasionalisme kita itu Indonesia bukan nasionalisme yang sempit, tapi nasionalisme di dalam taman sarinya internasionalisme. Nah, itu sangat mengena. Karena apa? Dunia sedang dilanda 1914 sampai 18, ya. Itu Perang Dunia Satu. Dan nggak lama 1939 sampai 1945 terjadi Perang Dunia Kedua. Total yang meninggal itu 160 juta. Ya, kurang lebih. Ya, toh? Nah, belum lagi akibat yang penyakit dan lain-lain yang sebagai akibat apa daripada peperangan itu. Jadi karena itu dunia itu trauma. Kalau apa nasionalisme yang sempit ini terus dipertahankan dan sampai kepada Perang Dunia Ketiga, maka ya terjadi kiamat karena semuanya memakai senjata nuklir, kan, gitu. Dan dampaknya itu terjadi pemanasan, es di Himalaya mencair, kutub utara dan selatan juga mencair, ya, ya sudah, lalu terjadi awan daripada nuklir itu sehingga matahari tidak bisa masuk ke bumi dan akhirnya tidak ada tanaman yang bisa tumbuh tuh. Ya, jadi sudah habis kalau sampai terjadi perang nuklir. Dan jangan disalahkan sebagai kutukan atau apa, ya perbuatan kebodohan manusia itu sendiri, kan. Sudah diingatkan sana sini, tapi ya superioritas akunya itu yang terus-menerus dibawa-bawa, no? Ya. Nah, sekarang bagaimana Indonesia itu bukan hanya pidato aja, tapi Indonesia sudah mengirim, ya, pasukan PBB penjaga keamanan itu dari kontingen 1 sampai kontingen ke-8 itu, ya. Dan nggak pernah berhenti, ya, absen atau mengirim itu, kan. Itu 1957, 1979 kita terus aktif. Kontingen ke-9 sampai ke-18, ya.
dari 1988 sampai 1997. Kontingen ke-19 sampai 21 dari 1999 sampai 2005. Kontingen ke-23 sampai sekarang, ya, ini saya data diambil sekarang itu 2000, sekarang 2006 dah, ya dah. Dan lalu kita juga berkomitmen bahwa akan menambah dengan 1.000 personel lagi. Karena ya apa kurang itu ya. Dan Indonesia itu selalu hadir itu. Dan prestasinya diakuin kan ya. Nah sekarang di bidang apa? Di bidang pembangunan dunia yang untuk menghindarkan perang dunia itu, lalu PBB menyusun apa, MDGs mula-mula Millennium Development Goals, ya, untuk membangun dunia sehingga perang terhindarkan, toh. Tapi gagal, kurang berhasil karena MDGs itu yang berperanan adalah negara-negara, dan negara-negara Anda tahu yang apa, yang eh, jabatan eksekutifnya kepresidenannya itu 5 tahun, ya nggak berani bikin macam-macam karena belum tentu pemerintah yang berikutnya akan meneruskan, tak? Jadi ya itu kucing-kucingan aja. Dia di satu pihak mengapa beri label negara yang belum menjalankan pemilu itu berarti negara yang masih terbelakang, uncivilized, ya. Tapi yang sudah pemilu, yang sudah menjalankan demokrasi ya begitu, kucing-kucingan kalau giliran keluar harus keluar dana untuk membantu bagaimana financingnya tuh. Jadi akhirnya dirubah menjadi SDGs, Sustainable Development Goals, di mana dilibatkan perusahaan swasta itu, orang kaya swasta, filantropi, segala macam ya. Nah itu berarti apa? Mulai tumbuh kesadaran keadilan sosial itu. Bagi, kalau di Pancasila ini, bagi rakyat, seluruh rakyat Indonesia, tapi di dalam apa, dunia ini ya itu, di mana no one left behind, tidak ada satupun yang ketinggalan itu, ya. Jadi ini sudah, dunia sedang menuju kepada proses implementasikan Pancasila untuk dunia itu ya. Jadi ya karena itu saya bingung, di sini kok masih ada yang diskusi itu lagi, dipersoalkan lagi. Jadi apa, nggak lihat sih perkembangan dunia itu sedang menuju ke Pancasila. Karena itu memang ada apa, ada alasannya kalau orang itu memberi label kepada Indonesia itu seperti pengemis dengan mangkok emas itu. Dia cari budak, laduk sana ke kiri ke kanan apa segala. Padahal seperti orang apa, mencoba menangkap burung di udara, ya, ya, tapi yang di tangan, nah, di tangan itu dilepaskan, ya. Nah inilah, mudah-mudahan dengan Tai Chi Nusantara ini kita mempunyai sesuatu yang bisa ditawarkan kepada dunia itu,
Ya, Tai Chi-nya oke, by name atau ilmunya juga diambil dari Tiongkok. Ya. Tapi itu ilmu yang alam kan, hanya kebetulan yang menemukan hukum-hukum alam itu dalam gerak itu orang di Tiongkok sana. Tapi konsepnya Trihita Karana, memayu hayu neng bawono itu kan menjadi universal kan, menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Dan ensiklik Laudato Si itu manusia bagian dari alam, dan ensiklik Fratelli Tutti manusia apa sebagai sesama manusia itu ya, atau kemanusiaan humanisme ya. Oke, kita akhirin dulu di sini. Sampai jumpa lagi.